Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Taudih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kemarin kita sudah ambil syarat-syaratnya. Sekarang lanjut di yang mulhaknya. Kita baca bait 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala an-nadhim rahimahullah wa shibahi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Baik. Ini mulai di pembahasan mulhak. Kata beliau wasyibhi dain, dan yang serupa dengan kedua lafaz tersebut karena bait sebelumnya itu amir dan mudnib. Yang serupa dengan lafaz itu yaitu amir dan mudnib ia adalah salim lafaz isrun dan diikutkan dengan jamak mudzakkar salim adalah lafaz apa? Isrun. Terus beliau tambahkan wababuhu. Dari mana kata ini dan diikutkan? Itu kata setelahnya itu ulhiqa, kan diakhirkan sekali. Kan wasyibhi daini biwabihi isruna wababuhu ulhiqa. Asalnya ulhiqa isruna wababuhu. Makanya saya terjemahkannya di duluan. Iya. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim lafaz isrun wababuhu dan yang sebab dengannya, maksudnya teman-temannya itu 30 sampai 90 wal ahluna dan lafaz ahluna. Ini dua, dianggap dua ya, karena isrun mewakili puluhan sampai 90. Kemudian babnya sampai situ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian wal ahlun itu yang kedua. Itu yang kedua. Jadi ini dua lafaz yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim yang pertama. Terus Qala syarih rahimahullah wa shibahi dhaini shibahi amir ka zaidin wa bakrin wa shibahi muthnib ka mu'minin wa mustakfirin ay kulli alamin aw wasfin ijtama'at fihi syurutu as-sabiqatu fa huwa jam'u mudzakkarin salimun yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i amma ma jaa ala surati jam'il mudzakkaris salimi wala wahida lahu min lafzihi aw lahu wahidun ghairu mustakmilin asy-syuruta falaysa jam'a mudzakkarin saliman bal huwa mulhaqun bihi. Thumma addada an-nadhimu rahimahullah al-mulhaqati faqala wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa bi jam'il mudzakkaris salimi wa ishruna wa babuhu isrun, tidak ada wanya. ishruna wa babuhu wal muradu bi babihi salatuna arba'una ila tis'ina laisa laha mufradun min lafziha wal ahluna jam'u ahlin qala ta'ala ila ahlihim wa qawluhu syagolatna amwaluna wa ahluna walaysa bi'amalin walaysa bi'alamin wala sifatin fahuwa mulhaqun. Baik, Masya Allah.
Kata beliau, wa syibhu dzain, mirip dengan dua ini, yaitu syibh Amir, mirip dengan Amir seperti Zaid, Bakar, dan mirip dengan Mudnib seperti Mukmin, Mustaghfir. Semua nama atau sifat yang terkumpul padanya syarat yang telah lewat, maka dia dibilang jamak mudzakkar salim. Diropa dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Adapun masuk mulhaq. Adapun apa yang datang di atas bentuk jamak mudzakkar salim tapi tidak ada mufradnya dari lafadznya atau punya mufrad cuman tidak sempurna syarat-syarat tadi. Jadi yang pertama tidak punya mufrad, maka nanti mulhaq. Atau punya mufrad tapi tidak terpenuhi syarat yang di atas, maka juga mulhaq. Falaisa jam'a mudzakkarin saliman, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Bal huwa mulhaqun bih, bahkan dia mulhaq diikutkan terhadapnya. Summa addada an-nadhim rahimahullah. Kemudian an-nadhim menyebutkan rahimahullah al-mulhaqat, kata-kata yang diikutkan. Faqala, maka beliau berkata wabihi isruna wababuhu, dan dengannya itu dengan ya Mudnib dan Amir diikutkan isrun dan yang sebabnya, yaitu diikutkan dengan jamak mudzakkar salim isrun dan babnya. Yang diinginkan dengan babnya adalah salasun arbaun ila tis'in. 30, 40 sampai 90. It laisa laha mufradun min lafdi. Karena angka puluhan tidak punya mufrad. Karena angka puluhan tidak punya apa? Mufrad dalam lafadznya. Tidak punya mufrad dalam lafadznya. Kemudian wal ahlun sebenarnya jamak dari ahl. Berarti kan ada mufradnya. Ada mufradnya. Ini ahlun beda dengan isrun sampai 90. Ini ahlun ada mufradnya karena mufradnya ahlun. Qala ta'ala ila ahlihim wa qawlihi wa qawluhu, dan firman Allah syagolatna amwaluna wa ahluna. Kenapa dia ikut bukan jamak mudzakkar salim? Walaisa bi alam wala sifah. Ini masalahnya. Dia bukan nama, bukan sifat. Kan syaratnya yang di jamak mudzakkar salim adalah apa? Nama atau sifat. Jadi kalau bukan nama, bukan sifat, mulhaq kalau diikutkan. Mulhaq kalau diikutkan. Fahuwa mulhaqun, maka dia disebut dengan apa? Mulhaq. Nah, ini syaratnya yang kemarin itu ketat. Kita baca lanjut. Qala an-nadhim rahimahullah, ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syatta wassinuna. Baik. Sekarang belum menyebutkan lagi. Yang berikutnya termasuk mulhaq. Ulu wa alamuna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wassinuna. Ini baru sebutkan ulu, alamun, illiyun, dan aradun adalah yang syad yaitu jarang serta lafaz sinun. Serta lafaz sinun. Maksudnya ini antum harus baca dulu di kalimat sebelumnya. Yaitu yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim adalah isrun. Beserta teman-temannya dan lafaz ahlun. Kemudian bilang dan lafaz ulu, lafaz alamun, lafaz iliyun. Kemudian aradun itu syad. Aradun itu dianggap apa? Syad. Yaitu jarang dalam penggunaan. Diikutkan. Kemudian demikian pula wassinuna dan sinuna. Diatofkan ke bait syair sebelumnya. Terus. Qala syarih rahimahullah, ulu qala Allahu azza wa jalla wala ya'tali ulul fatli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wala mufrada laha min lafdhiha wa alamuna mufraduhu alamun lakinnahu laisa bi'alamin wala wasfin. Nah, sekarang ini kita akan dikasih semua alasannya. Kan di mutamimah cuma disebutkan ini mulhaq. Paham kan? Tapi kenapa dibilang mulhaq? Nah, kalau antum mau cari alasannya ada di sini. Ada di Alfiyah. Alasannya kenapa dia dikatakan mulhaq. Misalnya suatu saat antum ada yang bertanya. Lanjut dulu. Wa illiyuna alamu lakinnahu li ghairil akili wa huwa ismun li'a'la al jannati. Baik. Itu salah harokat jinnah. Ya.
wa arduna bi fathir ra'i. Aro berarti aro. Terus Jam'u ardin bisukuniha. Syadda ay arduna wassinuna wa babuhu wa khassahuma bisyudhuthi ma'a anna jami'a al-mulhaqati syadzatun syadzatun likathratihi fihima fakullun minhuma jam'u taksirin fil asli wa mufraduhu muannathatun wa ghairu muannasun. wa mufrad wa mufraduhu muannathun wa ghairu akilin wa ghairu alamin aw sifatin wassinuna aidan mimma ulhiqa wa babuhu wa huwa kullu ismin thulathiyin hutifat la hudhi hudhifat lamuhu wa uwida anha biha ta'nithi walam yajma' jam'a taksirin Yujma. walam yujma' jam'a taksirin yu'rabu ma'ahu bil harakati nahwu izatun wa izina wa thubatun wa thubina wa mi'atun wa mi'ina. Baik. Syarahnya. Ulu. Allah berfirman wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'tu ulil kurba. Wala mufradalaha min labdiha. Jadi ulu kenapa mulhak? Karena tidak punya mufrad. Karena sebenarnya kan ulu kan yang berakal. Ulil fadl, ulul fadl. Orang yang memiliki keutamaan. Kan berakal sebenarnya ini. Tapi kenapa dia mulhak? Tidak punya mufrad. Itu salahnya dia. Tidak punya mufrad. Memang datang dalam bahasa Arab langsung jamak, langsung lafadznya begitu. Itu masalahnya. Wa alamun, mufradnya alam. Oh, ini malah punya mufrad. Alamun mufradnya apa? Alam. Tapi apa salahnya? Lakinnahu laisa bi alamin wala wasf. Akan tapi dia bukan nama, bukan sifat. Nah, alam. Alam tahu kan alam? Alam semesta. Bukan nama, bukan sifat. Bukan sifat. Terus illiyun. Nama. Lakinnahu li ghairil akil. Nama tapi untuk selain yang berakal. Ini masalahnya. Dia nama tapi tidak berakal. Dia nama tapi tidak berakal. Tidak berakal. Ini sementara jamak mudzakkar salim dipersyaratkan harus apa? Berakal. Harus berakal. Kemudian wahwa dan dia adalah ismun li'alal jannah. Ini illiyun nama untuk surga yang paling tinggi. Illiyun. Jadi dia nama tapi namanya surga. Tidak berakal. Wa arodun di fathah ro-nya bukan ardun tapi arodun. Arodun di fathah ro-nya. Itu jamak dari ard. Bisukuniha dengan disukun ro-nya. Jadi itu bedakan ya. Ardun mufrad. Arodun jamak. Syadda ay arodun wastinuna wababuhu. Dianggap syad. Yaitu arodun dan sinun. Iya arodun dan sinun dianggap syad. Dan babnya. Wa khassahuma bisyudud. Penulis mengkhususkan keduanya dengan kata syad. Ma'anna jami'al mulhaqat syadah. Padahal seluruh mulhaq itu dianggap syad. Seluruh mulhaq itu dianggap apa? Syad. Iya kan? Karena yang terpenuhi syarat itu namanya yang fasih. Kemudian yang tidak terpenuhi syarat itu namanya syad. Kenapa dibilang syad? Syad itu maknanya keluar dari koedah. Keluar dari ketentuan. Berarti seluruh lafaz mulhaq itu sebenarnya syad. Karena keluar dari ketentuan jamak mudzakkar salim. Tapi kenapa belum khususkan dua ini? Likasrotihi fihima. Ini alasannya. Karena banyaknya bentuk yang seperti dua ini. Yang orang masukkan jamak mudzakkar salim padahal di jamak taksir. Ini arudun jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Sinun jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Paham kan? Bukan. Fakullun minhuma jam'u taksirin. Setiap dari keduanya itu sebenarnya jamak taksir fil asl pada asalnya.
Wa mufraduhu mu'annats. Dan mufradnya itu adalah perempuan. Nah, itu masalahnya di sini. Jadi sinun itu masalahnya mufradnya mu'annats. Kan syaratnya kemarin apa? Apa syaratnya? Harus mudzakkar. Ini sementara ini mufradnya mu'annats. Tapi ketika bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, akhirnya apa? Mulhaq, diikutkan. Wa ghairu akil, terus juga bukan berakal. Sudah mufradnya musanna perempuan, muannas, mufradnya perempuan, muannas, terus dia bukan berakal. Wa ghairu alam, oh bukan juga nama. Au sifat, bukan pula sifat. Jadi banyak sekali pelanggarannya. Ia membuat dia itu syad. Kalau yang lain kan satu pelanggaran. Ini pelanggarannya banyak. Makanya dikhususkan keduanya dengan kata apa? Syad. Iya. Terus wastinuna juga termasuk yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim wa babuhu dan yang sebab dengannya. Maksudnya apa? Kulus min sulasi, yang sebab dengannya maksudnya adalah semua isim sulasi. Semua isim sulasi, ya, hudifat lamuhu, yang dihilangkan lamnya, wa uwidhu anha biha it-ta'nits, dan digantikan oleh hak ta'nits. Hak ta'nits maksudnya tak marbuto. Cuman tak marbuto mereka takbir dengan hak. Karena kalau berhenti pakai hak. Muslimah. Jadi mereka tidak bilang tak marbuto, tapi mereka bilang apa? Hak ta'nits. Paham kan? Hak ta'nits. Karena berhentinya dengan apa? Hak. Jelas ini? Itu. Dan digantikan oleh hak ta'nits maksudnya tak marbuto. Walam yujma' jamak taksir. Dan tidak dijama dengan jamak taksir. Yu'robu ma'ahu bil harokat. Yang di-i'rab dengannya bersama harokat. Nah contohnya izzatun, izin. Jadi ini izzatun. Kan seharusnya dia jamak taksir. Malah dia dijama menjadi jamak apa? Mudzakkar salim. Paham kan? Maka ini dibilang mulhaq. Dibilang apa? Mulhaq. Apa salahnya? Di mufradnya ada tak. Di mufradnya ada siapa? Tak. Subatun, subin, mi'atun, mi'in. Mi'in. Seharusnya kan bisa dibilang jamak muannats salim, mi'at. Ini malah mi'in. Malah apa? Mi'in. Jamak mudzakkar salim. Maka ini mulhaq. Kenapa? Mufradnya pakai tak. Mufradnya pakai tak. Yang mana tak ini pengganti dari huruf yang dihilangkan. Lamnya. Pengganti dari lam yang dihilangkan. Yang belum tadi bilang. Iya, yang belum bilang tadi. Karena sanatun asalnya sanahun atau sanawun. Kemudian dihilangkan haknya atau wawunya. Kemudian diganti dengan tak marbuto. Jadilah sanatun. Paham kan? Makanya kalau di jamak muannats salim muncul itu lamnya. Sanawat, sanahat. Dipahami ini kan? Tapi di jamak mudzakkar salim hilang taknya karena tidak ada tak. Terus Qala an-nazim rahimallah wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa inda qaumi dzal babu wa huwa inda qaumin yattarid. baik. Ini bait berikutnya. Wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Dan babnya, itu babnya sanah, sinun. Paham ya? Akan tetapi babnya sinun ini terkadang diperlakukan seperti i'rabnya lafadz hin. Belum bilang wa mithlu hin qad yarid dal bab. Bab ini da isim isyarah ya. Da isim isyarah. Bab ini qad yarid kadang datang mithlu hin, seperti i'rabnya hin. Jadi sininan, sininun, sininan, sininin. Itu kembali ke i'rab jamak mudzakkar salim. Seperti i'rabnya apa? Hinin, hinun, hinan. Paham maksudnya ini? Jadi babnya sinun, izun, izin, itu kadang datang i'rabnya seperti hin. Datang i'rabnya seperti apa? Hin. Paham ucapan penulis ini? Dan babnya itu babnya sinun, sinun sana. Ya.
Terkadang diberlakukan seperti i'rabnya apa? Hin. Hin. Dengan tetapnya ya dan nun diperlakukan, ini katanya wahwa inda qaumin yattarid. Dan dia ya di sebagian kaum, yaitu kaum Arab, yattarid, diperlakukan seperti hin. Diperlakukan seperti hin. Ini yang belum katakan berikutnya i'rab lain, sisi lain dari kata sinun, izun, ya, dan yang semisalnya. Kita lihat syarah. Qala syarih rahimahullah ay anna baba sinina qad ya'ti mithla hinin ay yu'rabu bil harakati dhahirati nahwu hadhi sininun wa ra'aitu sininan wa marartu bi sininin fayakunu sinuna wa babuhu ala lughataini al awwalu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi fayu'rabu bil hurufi الثاني مثل حين فيعرب بالحركات عند قوم من النجاح من النحاة أو من العرب يضطرد أي في جمع المذكر السالم وما حمل عليه فتقول جاء مسلمين ورأيت مسلمينا ومررت بمسلمين والصحيح qasruhu ala sama'i. Baik, Masya Allah. Yaitu babnya sinin kadang datang seperti hin, yaitu di i'rab dengan harokat dohir pada nun. Contoh hadhihi sininun, ra'aitu sininan, marartu bisininin. Jelas itu ya. Seperti hinun, hinan, hinin. Fayakunu sinun wa babuhu ala logotain. Berarti sinun dan yang sebab dengannya itu dua logonya. Dua bahasanya. Pertama mulhak dengan jama' mudzakkar salim, maka di i'rab dengan tanda huruf. Yang kedua seperti hin, maka di i'rab dengan harokat. Di i'rab dengan harokat. Inda qaumin, yaitu dari kalangan ahli nahwu atau dari kalangan Arab. Yattarid, selalu seperti itu, yaitu seluruh jama' mudzakkar salim dan apa yang mulhak kepadanya. Kamu katakan juga ja'a musliminun. Oh, ini aneh. Jadi dia perlakukan bukan hanya sinun, tapi semua jama' mudzakkar salim. Dia perlakukan ra'aitu musliminan, marartu bi musliminin. Tapi yang benarnya qasruhu alas sama. Dia terbatas pada yang didengar dari orang Arab. Artinya tidak bisa kita sembarang lakukan itu. Kecuali orang Arab pernah mengatakannya seperti sinun. Tidak apa-apa. Adapun yang lainnya tidak didengar, jangan dibuat. Qala syarih rahimahullah. Qala an-nadhim rahimahullah wa nunu majmu'in wa ma bihi wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaqa faftah wa qallaman bi kasrihi nataqa. Baik. Ini tentang nunnya. Sudah selesai mulhaknya. Nun jama ini dan apa yang diikutkan dengannya faftah. Nunnya fathala. Kan muslimina, muslimuna. Nunnya apa? Fathah. Wa qallaman bikasrihi nataqa. Iya. Jadi berilah harokat nun. Fathah pada nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Dan isim juga yang diikutkan kepadanya. Dan sangat sedikit orang mengucapkan nataqa. Wa qallaman nataqa. Sedikit orang yang mengucapkan dengan memberikan harokat kasro bikasrihi, qallaman bikasrihi nataqo. Sedikit orang yang kasro. Artinya berarti ada di sana orang yang membaca apa? Muslimuni, muslimini. Ada. Tapi asalnya apa? Fathah, muslimuna, muslimina. Kita baca syarah. Qala syarih rahimahullah tuftahu nunu jam'il mudzakkari salimin wal mulhaqi bihi wa qallaman bi kasrihi nataqa ay wa qallaman nataqa bi kasriha minal arabi daruratan nahwu
wa madza tabtaghi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'in Ni. wa qad jawaztu haddal arba'ini wa kasruha innama huwa ma'al ya'i faqat ay fi halatayn ay fi halatayn nasbi wal jarri. Baik. Kata beliau di fathah nunnya jama mudzakkar salim, demikian pula yang diikutkan dengannya. Sedikit orang yang mengkasrohnya dalam mengucapkannya itu sedikit dari yang mengucapkan kasroh. Wa qalla ya min natako. Min ya di situ ya, man. Wa qalla man natako. Ya sedikit yang orang yang mengucapkan. Sedikit orang yang mengucapkan. Bikasriha dengan mengkasrohnya. Minal Arab dari orang Arab. Darurotan secara darurat. Contohnya. Wa madza tabtaghi syu'ara'u minni. Wa qad jawaztu haddal arba'ini. Ini darurat. Asalnya apa? Arba'ina. Tapi dia bilang apa? Ni. Ada juga. Iya. Wa kasruha dan kasrohnya. Nunnya itu. Innama huwa ma'al ya' faqat. Itu bersama ya saja. Bersama ya saja. Yaitu ketika dua keadaan nasab dan jer. Berarti muslimuna selalu na. Paham kan sekarang? Nah, ini bentuknya. Terakhir. Qala an-nazim rahimallah wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih Wal mulhaqi bih. wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih bi aksi dzaka sta'maluhu fantabih. Ini bait terakhir tentang jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna. Dan nun yang terdapat pada isim mutsanna serta yang diikutkan kepadanya kebalikan dari yang tadi yaitu pada bait sebelumnya ya. Pada bait sebelumnya. Kebalikan pada bait tadi yang ke-39. Kan nunnya jamak mudzakkar salim di fathah. Nunnya mutsanna kebalikannya. Apa itu? Kasroh. Kasroh. Iya. Biaksida kebalikan dari hal itu. Ista'maluhu fantabih. Kebalikan itu ya mereka berlakukan maka ingatlah baik-baik. Ya. Berlakukanlah hal ini dan ingatlah baik-baik. Kadang ada orang samar ketukar bacaan nun jamak mudzakkar salim dan nun isim mutsanna, maka fantabih. Perhatikan baik-baik ya hal itu. Terus Qala syarih rahimallah nunu al-mutsanna wal mulhaqi bihi bi aksi nunil jam'i fatuksaru wa qalla man ataqa bi fathiha nahwu qawli syair a'rifu minhal jida wal ainana wa man khiraini ashbaha dhabyana baik. Terus illa anna fatha nuni al musanna lughatun wa kadzalikal fathu ma'al ya'i wal alifi bi khilafi jam'il mudzakkari salimi fihima. baik. Selesai jamak mudzakkar salim dan isim mutsanna. Setelahnya pindah ke jamak muannas salim. Kata beliau nun isim mutsanna yang diikutkan dengannya kebalikan nun jamak. Maka dia dikasroh dan sedikit orang yang mengucapkan fathah. Berarti ada juga yang mengucapkan fathah nunnya mutsanna. Tapi sedikit juga sama dengan tadi. Jamak mudzakkar salim kan fathah. Sedikit yang mengkasrohnya. Dengan ini kebalikannya. Kebalikannya. Nah kalau syair contohnya perkataan penyair. A'arifu minhal jida wal ainana. Wa man khiraini asbaha dhobbiyana. Seharusnya dhobbiyani. Dhobbiyani. Kan mutsanna. Tapi dia baca di sini dhobbiyana. Dia fathah. Dia fathah dalam bait syair. Illa anna fathah nun mutsanna lugha. Hanya saja fathah nunnya mutsanna itu lugha. Itu satu bahasa. Wa kadzalikal fathu ma'al ya'i wal alif. Demikian pula fathahnya bersama ya dan alif. Jadi fathahnya nun mutsanna itu ya dan alif. Beda kalau jamak mudzakkar salim tadi. Kalau jamak mudzakkar salim kasrohnya bersama ya saja, wawunya tidak.
Kalau ini dua-duanya bersama alif dan nun, ya dan nun semuanya bisa di fathah, semuanya bisa di fathah, asalnya kasroh. Bihilafi jam'il mudzakkar salim fihima, berbeda dengan jamak mudzakkar salim pada keduanya. Ini pembahasan penutup terkait dengan ya isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Berikutnya adalah jamak muannats salim. Insyaallah taala kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Jamak muannats salim itu pendek ya. Pembahasannya beliau hanya menyebutkan 2 bait. Setelah itu kita akan masuk ke ismul ladzi la yansharif. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah lumayan. Sudah 40 bait. Sisa 1060. Sisa 1060? Nah, 960. Alhamdulillah. Tidak terasa ini. Tiba-tiba sudah 40. Jadi alhamdulillah di syarah ini jelas ya. Di bait syair kan dimaklumi karena banyak yang dipotong, banyak yang dihilangkan, susunannya ada yang diakhirkan, ada yang diawalkan. Jadi kadang untuk memahaminya sulit, tapi sebenarnya mudah. Karena buktinya di syarah mudah dipahami. Cuman di bait syair padat. Padat bahasanya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.